Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial uji hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis 1 sampel. Nilai mata kuliah statistik mahasiswa prodi KPI angkatan tahun 2018 adalah sebagai berikut. Dari penelitian sebelumnya, diketahui bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa prodi KPI untuk angkatan sebelumnya adalah 85. Ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa KPI angkatan 2018 adalah 85. Yang pertama, H0 mu sama dengan 85. H1 mu tidak sama dengan 85. Yang kedua, taraf signifikasi yaitu alfa sama dengan 8%. Yang ketiga, arah pengujian adalah 2 arah. Yang ketiga, taraf nyata pengujian alfa per 2. Yang keempat, nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96, di mana di F sama dengan N-1 sama dengan 80-1 sama dengan 79. Alfa per 2 sama dengan 2,5%. Sekarang kita lihat tabel T. 2,5% desimal 0,025. Sekarang kita lihat DB. DB 79. Di sini kita pakai tak terhingga, yaitu hasilnya 1,960. Sekarang kita ke aplikasi SPSS. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Sekarang kita ke analis. Kita compare mains. Terus one sample t-test. Di sini kita masukkan ke tes variabel. Tes value kita ganti 85. Sekarang kita oke. Dan hasilnya seperti ini. Kesimpulan, nilai T hitung sebesar 4,864 yang berada di area tolak H0. Yang kedua, P value sama dengan 0,0, lebih kecil dari 2,5%, desimal 0,025. Sehingga tolak H0 artinya rata-rata skor statistik mahasiswa KPI tidak sebesar 85. Yang kedua, uji beda rata-rata jika varian tidak diketahui. Seorang mahasiswa akan meneliti keterlibatan kerja karyawan di sebuah perusahaan yang ditinjau dari kepemimpinan, yaitu model kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Berdasarkan 40 sampel sebagai penelitian, masing-masing diambil 20 sampel untuk karyawan yang dipimpin dengan model kepemimpinan transformasional dan 20 lainnya dipimpin dengan menggunakan model kepemimpinan transaksional. Adapun data keterlibatan kerja karyawan dapat dilihat sebagai berikut. H0 mu sama dengan mu2, yaitu rata-rata model transaksional dengan transformasional sama. H1 mu1 tidak sama dengan mu2, atau rata-rata metode transaksional dengan transformasional tidak sama. Yang kedua, taraf signifikansi, yaitu alfa sama dengan 5%. Yang ketiga, arah pengujian adalah 2 arah. Yang ketiga, tarif nyata pengujian alfa per 2. Yang keempat, nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,960, di mana di F sama dengan N1 plus N2 min 2 sama dengan 20 plus 20 min 2 sama dengan 38. Alfa per 2 sama dengan 2,5%. Sekarang kita lihat ke tabel T. Desimalnya 0,025. Sekarang kita lihat DB. DB-nya tadi 38. Sekarang kita pakai tak terhingga, hasilnya 1,960. Selanjutnya kita ke aplikasi SPSS.
Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya. Variabel pelatihan 1 sampai 10 yaitu transaksional. 11 sampai 20 yaitu transformasional. Dan kita ke variabel view. Sekarang kita pencet values 1,0 yaitu transaksional. 2,0 yaitu transformasional. Terus kita ke analyze, general compare means, independent sample di test. Pelatihan kita masukkan ke tes variabel. Model kita masukkan ke grouping variabel. Sekarang kita pencet define group. Grup 1 kita ketik 1. Grup 2 kita ketik 2. Sekarang kita continue. Sekarang kita OK. Dan hasilnya seperti ini. Sekarang kita cocokkan yang ada di PPT. Nah, kesimpulannya nilai T hitung sebesar 0,978 yang berada di area terima H0. Yang kedua, p-value sama dengan 0,341, lebih besar dari 2,5%. Desimalnya 0,025, sehingga terima H0 artinya rata-rata metode kepemimpinan transaksional dan transformasional adalah sama. Atau dengan kata lain, pemberian metode transformasional belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan keterlibatan kerja karyawan. Yang ketiga, uji tes sampel berpasangan. Masukkan data dalam set SPSS dengan format masing-masing satu kolom untuk kelompok sampel. Beri nama sebelum untuk variabel 1 dan sesudah untuk variabel 2. Beri label kinerja karyawan dengan sebelum training untuk sebelum dan kinerja karyawan sesudah training untuk sesudah. Abaikan pilihan yang lain. Sekarang kita langsung ke aplikasi SPSS. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Sekarang kita pencet analis. Terus kita ke compare means. Kita ke pirate sample di test. Sebelum kita masukkan ke sini. Dan sesudah kita juga masukkan ke pirate variable. Sekarang kita OK. Dan hasilnya muncul seperti ini. Sekarang kita cocokkan yang ada di PPT. Dan kesimpulannya, yang pertama nilai T hitung sebesar 2,509 yang berada di area tolak H0. Yang kedua, p-value sama dengan 0,016, yaitu lebih kecil dari 2,5%, yaitu desimal 0,025. Sehingga tolak H0 artinya rata-rata kinerja karyawan sebelum training dan sesudah training tidak sama. Sekian video tutorial dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.